Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan pembelajaran kedua. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Kalian tahu apa ini? Kapan ya kita bisa menemukan hal seperti ini? Lalu disebut apa peristiwa pembentukan tersebut? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua. Disiapkan alat tulisnya ya. Tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Bagaimanakah pemerintahan kolonial di Indonesia terbentuk? Bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Mari kita baca bacaan berikut dengan seksama. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. 2. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia arnoldi. 3. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. 2. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang.
kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berupa 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Setiap karesidenan mempunyai badan pengadilan. 3. Melarang perdagangan budak. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC, Verenigd Oost-Indische Compagnie, pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. 1. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. 1. Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. 2. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman Willem Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyche. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. 5. Membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi, dan menjual tanah-tanah. Sekarang, mari kita bandingkan pelaksanaan pemerintahan kolonial Inggris dengan pemerintahan kolonial Belanda. Kita bandingkan dengan menggunakan kata tanya siapa, kapan, di mana, apa, dan bagaimana. Yang pertama, siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Pada masa pemerintahan kolonial Inggris, tokoh yang terkenal adalah Thomas Stamford Raffles. Sedangkan Belanda
yang terkenal adalah Cornelis de Houtman, Herman Willem Daendels, Bu Guru tambah lagi yaitu Janssen dan Van den Bosch. Kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Kolonial Inggris dimulai pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Sedangkan Belanda dimulai dari 1602, yaitu pada masa berdirinya VOC, sampai datangnya Jepang, yaitu pada tahun 1942. Berikutnya, di manakah daerah kekuasaannya? Kolonial Inggris, daerah kekuasaannya adalah Jawa, Sumatera, Ambon, dan Banda. Sedangkan Belanda, wilayah kekuasaannya adalah hampir seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Pada masa Inggris, kebijakannya adalah sistem sewa tanah, pembagian wilayah Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Sedangkan pada masa Belanda, kebijakannya adalah penyerahan hasil bumi, kerja rodi, tanam paksa. Lalu, bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Baik pada masa pemerintahan kolonial Inggris maupun Belanda, rakyat sangat menderita. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari bahwa wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Dan kita juga telah mempelajari sifat-sifatnya. Meskipun wujud benda itu hanya ada 3, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dari wujud satu ke wujud lainnya dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud ini disebabkan oleh perubahan lingkungan. Misalnya suhu lingkungan yang berubah menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud benda antara lain peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Peristiwa membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya, perubahan air menjadi es. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan yang menjadi dingin. Peristiwa mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Contohnya, lilin yang dinyalakan beberapa saat kemudian akan meleleh menjadi cair. Perubahan ini terjadi akibat dari suhu yang panas. Peristiwa menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya saat kita memasak air. Ketika air mendidih, maka terjadi perubahan benda cair ke gas dan terjadi pengurangan volume air. Perubahan ini terjadi karena adanya suhu yang panas. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya, adanya tetesan air pada permukaan daun di pagi hari, meskipun pada malam hari sebelumnya tidak terjadi hujan. Menyublim adalah perubahan dari benda padat menjadi gas. Contohnya kapur barus di dalam lemari, lama-kelamaan menjadi kecil, lalu habis. Dan udara di dalam lemari menjadi wangi, sehingga pakaian yang ada di dalam lemari juga menjadi wangi. Mengkristal adalah perubahan dari gas menjadi benda padat. Contohnya adalah terjadinya bunga es yang menempel di dinding freezer. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan diagram berikut ini.
Anak-anak, benda gas tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Contohnya adalah angin. Saat kamu di pantai, kamu dapat merasakan hembusan angin. Angin juga menerpa daun-daun kelapa sehingga tampak melambai-lambai. Ada sebuah lagu yang menceritakan tentang hembusan angin yang menerpa daun-daun kelapa sehingga tampak melambai-lambai. Lagu itu berjudul Rayuan Pulau Kelapa, ciptaan dari Ismail Marzuki. Lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan salah satu lagu wajib. Kalian tahu apa itu lagu wajib? Lagu wajib adalah lagu yang wajib untuk dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-cirinya adalah 1. Liriknya bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat atau berupa himne. 3. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah, tugas untuk kalian sekarang adalah jelaskan peristiwa sehari-hari yang menunjukkan terjadinya peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.